Ujung Selatan, Jazirah Sulawesi Tenggara, tersimpan kisah tentang sebuah kerajaan tua, kerajaan yang lahir dari kebijaksanaan, kearifan, dan semangat persaudaraan. Inilah Kerajaan Andoolo, negeri bersejarah yang menjadi cikal bakal lahirnya Konawe Selatan hingga hari ini. Sejarah Andoolo bermula pada pertengahan abad ke-17 ketika Sangya Inato, Raja Besar Kerajaan Konawe, menata kembali negerinya setelah dilanda wabah besar. Dari kebijakan pembagian wilayah itu, Andoolo ditetapkan sebagai kerajaan otonom, berdiri mandiri namun tetap berakar kuat pada tradisi Tolaki Konawe. Letaknya yang strategis di selatan Jazirah menjadikan Andoolo pusat penting dalam pertahanan, perdagangan, dan kekerabatan antar kerajaan. Pemerintahan Andoolo dipimpin oleh para Mokole, raja yang memerintah dengan adat kebijaksanaan dan tanggung jawab besar terhadap rakyatnya. Menurut tradisi lokal, para Mokole Andoolo tercatat sebagai berikut. Mokole pertama, Mbatono, dari tahun 1640 sampai 1700. Mokole kedua, Langgonia, dari tahun 1700 sampai dengan 1740. Mokole ketiga, Toondu, dari tahun 1740 sampai dengan 1750. Mokole ketiga yang kedua, Lababa I, dari tahun 1750 sampai dengan 1800. Mokole keempat, Silondai II, dari tahun 1800 sampai dengan 1855. Mokole kelima, Mandawa, dari tahun 1855 sampai dengan 1865. Mokole keenam, Lapagari, dari tahun 1865 sampai dengan 1925. Mokole ketujuh, Lababa II, dari tahun 1925 sampai dengan 1941, yang juga tercatat sebagai kepala distrik Andoolo pertama. Terakhir, Mokole ke-8, Nuhun Silondai, dari tahun 1941 sampai dengan 1966, Anakia Andoolo terakhir yang menutup masa kejayaan kerajaan. Salah satu nama besar Mokole Lababa II diabadikan menjadi nama lapangan sepak bola Stadion Lababa Silondai sebagai simbol penghormatan atas jasa dan kepemimpinannya. Dari masa ke masa, para Mokole menjaga adat dan martabat rakyatnya. Di masa Mokole Silondai II, pusat kerajaan dipindahkan ke Buta Moloro, tempat dibangunnya Laika Aha, Istana Megah Kebanggaan Andoolo. Di bawah kepemimpinan para Mokole, kehidupan rakyat berjalan harmonis. Para kepala kambo, pemimpin kampung, berperan besar dalam membangun negeri. Mereka membuka jalan, membangun jembatan, menanam kelapa, durian, dan salak, serta menjaga adat dan keseimbangan sosial. Nama-nama seperti Tebaununggu Silondai, Renggala, Sorumba Silondai, dan Pondondo Mangidi dikenang sebagai pelopor pembangunan rakyat Andoolo. Ketika masa kolonial Hindia Belanda datang, Andoolo tetap berdiri tegak. Namun zaman menuntut perubahan. Gelar Mokole berganti menjadi Anakia Andoolo, menandakan penyesuaian terhadap sistem pemerintahan kolonial. Tahun 1918, Andoolo resmi menjadi distrik Andoolo, terbagi ke dalam 3 onder distrik, yaitu Palangga, Laea, dan Kolono. Walau sistem pemerintahan berubah, nilai-nilai adat, semangat kemandirian tetap menjadi ruh kehidupan masyarakat Andoolo. Kini, Kerajaan Andoolo mungkin telah menjadi bagian dari lembaran sejarah, namun jejaknya tetap terasa dalam adat yang dijaga, dalam nama-nama kampung, dan dalam masyarakat Konawe Selatan. Kerajaan Andoolo bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan warisan kebijaksanaan, persaudaraan, dan keteguhan hati. Sejarah membuktikan anak, cucu, dan cicit Mokole Andoolo telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan di Jazirah Sulawesi Tenggara.
Di antara nama-nama yang tersohor adalah Dr. Andus Haji Jakub Silondai, tokoh pendiri Sulawesi Tenggara, Bupati Kolaka pertama, dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pertama dari kalangan Tolaki, serta Dr. Andus Haji Abdullah Silondai, Bupati Kendari pertama atau yang dikenal dengan Konawe saat ini, kemudian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dan Gubernur Sulawesi Tenggara pertama orang Tolaki. Dari Andolo, semangat peradaban Tolaki Konawe terus hidup menuntun generasi hari ini menuju masa depan yang berdaulat dan berbudaya.